Jika mimpi Muhammad Qasim tidak dari Allah dan Nabi Muhammad, melainkan dari iblis yang menjelma menjadi keduanya, apakah saya harus lebih mempercayai perkataan Anda ini yang sangat mudah disangkal dengan hadis Nabi? Dikatakan pada sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku." Hadis riwayat Muslim 4206. Beda dengan mimpi Muhammad Qasim. Mimpinya ini sudah Rasulullah kabarkan sebelum beliau wafat. Terdapat pada hadis berikut, Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai dan kepalanya dililit, diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, telah kusampaikan 3 kali, sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba." Hadis riwayat Nasai 1108. Tentu saya lebih mempercayai apa yang Muhammad Qasim sampaikan dibandingkan dengan kritikan Anda yang sangat mudah disangkal. Jadi begini, jika mimpi Muhammad Qasim seperti yang Anda katakan, lalu kenapa dukungan hadis pas dengan yang telah Rasulullah nubuahkan sebelum beliau wafat? Saya harap Anda bisa memahaminya dengan baik. Sekarang, siapakah di sini yang tidak belajar? Sayakah atau Anda? Sejarah Nabi Ibrahim memiliki mimpi penting bahkan dicatat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.'" Ini yang saya dapat di Al-Quran tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki mimpi. Ada juga tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana." Dan masih ada banyak lagi sejarah Nabi yang berkaitan langsung dengan mimpi di dalam Al-Quran juga hadis. Maka tidak akan ada habisnya jika semua saya terangkan di sini, karena banyaknya. Saya rasa Anda memang tidak mengkaji lebih dulu mimpi Muhammad Qasim secara menyeluruh, hanya masih mengetahui sepintas. Lalu dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda terlihat lebih tahu tentang mimpi Muhammad Qasim dengan mengatakan yang tidak benar. Jika saja Anda mengkajinya, maka tidak akan keluar ucapan Anda mengatakan mereka para nabi diajarkan dan dibimbing malaikat Jibril, yang padahal disebutkan bahwa Allah dan Nabi Muhammad membimbing Muhammad Qasim sejak kecil, dan dengan perantara malaikat Jibril lah Muhammad Qasim diberitahukan jalan yang dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika beliau berada di dunia ini. Dan saya rasa tidak perlu saya untuk menjawab lagi apa yang Anda katakan terakhir pada komentar Anda. Cukup orang lain yang bisa menilai sejauh mana Anda merasa lebih tahu. Terima kasih yang sudah menontonnya. Bantu sebarkan video ini, dan untuk mempertahankan agar saya terus bisa mengembangkan channel ini untuk nilai-nilai kebaikan kita tentang pengetahuan akhir zaman. Saya minta tolong kebaikan Anda menyumbangkan dengan seikhlasnya dengan klik tanda terima kasih ini. Lalu Anda bisa memilih yang mana saja yang Anda berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.